Kalau saya sih ngelihat potensi bambu itu nggak akan mati gitu. Dalam artian semua membutuhkannya gitu. Sekarang ya saya bilang kayu itu udah langka kan. Gitu, butuh berapa 20 tahun, 50 tahun. Kalau bambu 3 tahun kita udah panen ibarat seperti itu. Jadi prosesnya bisa lebih cepat perkembangannya gitu. Kenalkan saya Miki Mulyadi. Saya punya brand namanya MK Art Bambu. Sebenarnya MK Art Bambu ini dari Miki sebenarnya. Jadi MK Art aja gitu. Awalnya di craft, jadi handicraft bambu. Jadi di handicraft, sekarang lari ke pabrikasi bambu. Jadi produk kita selain dari handicraft, bisa juga ke pabrikasi. MK Art mulai berdiri itu tahun 2014. Awalnya ketertarikan saya dengan bambu tahun 2000. Saya seneng banget lihat bambu. Kedua, saya seneng lihat kapal pinisi waktu itu. Hobi lihat kapal pinisi. Jadi akhirnya karena seneng dengan bambu, terus akhirnya saya membuat kapal pinisi dari bambu. Itu awalnya. Itu dari tahun 2000 buat iseng. Jadi hobi aja. Meluangkan waktu kerja waktu itu. Hanya buat. Nah 2014 baru berpikir untuk lebih serius ke bambu. Karena ternyata banyak yang nanya, banyak yang minta gitu. Waktu itu banyak yang minta saya kasih karena hanya sekedar hobi ya. Dengan orang mengambil aja udah seneng banget gitu, dihargai ya. Tapi lama-kelamaan ternyata banyak yang minta dan menghargai. Di bambu ini sebenarnya banyak produk yang kita ciptain ya. Mungkin kalau di pabrikasi udah jelas, kalau kita pabrikasi pasti produknya juga pabrikasi. Jadi skalanya cepat gitu. Beda dengan handmade. Kalau handmade kan mungkin satu aja butuh berapa hari. Tapi kalau untuk pabrikasi seperti gelas gitu, itu bisa sehari itu untuk 2 karyawan ini bisa menghasilkan 50 piece per hari. Sebenarnya kalau gampang itu seperti gelas, hal-hal yang sifatnya nampan apa itu mudah ya. Karena kan sistemnya udah jelas, SOP-nya udah jelas lah, harus seperti A, B. Beda kalau untuk ke artnya itu yang agak sulit. Karena kan kalau art bermain feeling ya, bagaimana karya ini bisa hidup. Kan banyak orang yang buat tapi kok karyanya nggak hidup gitu. Kan ada seperti itu. Itu yang membedakannya. Kendala sih pasti banyak ya, karena berjalannya di MK Art ini nggak mudah gitu. Semua juga butuh proses panjang, dari pengenalan produk, desain, terus persaingan juga gitu. Terus dari sisi belajar juga di sistem finishingnya gitu. Semuanya pasti banyak banget rintangannya. Cuman untuk di beberapa produk kita kuasai itu butuh waktu sekitar 1-2 bulanan lah untuk bisa benar-benar produk ini layak untuk dijual seperti itu. Bambu ini dianggap kurang bagus di mata pasar dinas, mungkin ya masih belum sreg gitu. Padahal bambu ini potensinya cukup luar biasa gitu. Maksudnya untuk ekspor itu memungkinkan. Karena bambu ini pengganti kayu. Jadi kalau bambu itu kan mudah ya Bu ya. Jadi mudahnya, penanamannya mudah, tumbuhnya juga cepat, beda dengan kayu. Sebenarnya pemerintah harus lebih peduli dengan bambu gitu. Karena bambu ini kalau dibilang 130 jenis bambu di Indonesia ini cukup banyak, 130 jenisan. Lebih banyak di antara negara lain, Indonesia paling kaya. Karena saya masih UMKM dan emang masih belum berbadan hukum, jadi emang kita bergerak di ekspor pasif, dalam artian untuk ekspor dia beli untuk dibawa. Jadi tidak langsung kita, seperti kemarin kita dengan Sixen, dia kirim ke Amerika 1000 pieces, kita yang kirim. Nah mereka yang karena mereka punya badan hukum segala macam, itu Bali ya.
Jadi market kita ada di Bali, di Lombok, Jogja, Jakarta, dan sebagainya. Kita banyak berbagi dengan teman-teman. Kita juga banyak binaan-binaan yang di Jawa Barat ini udah banyak yang bergerak dan hidup dari apa yang kita ajarkan itu udah alhamdulillah. Minimal produk yang kita buat sekarang ini untuk sedikit untuk mengurangi ketergantungan orang membawa plastik aja, kan seperti sendoknya ataupun sedotannya ataupun gelasnya, di saat mereka buang itu nggak menjadi limbah yang berkelanjutan gitu. Di Kadin itu sekitar 3 tahun yang lalu ya kalau nggak salah sudah bergabung. Perbedaannya mungkin satu di market ya, karena dengan Kadin otomatis banyak kita ketemu orang dan ada program pantas juga. Jadi banyak ketemu klien baru, market baru, seperti itu sih. Nah harapannya ada satu kalau dibilang lumbungnya lah, bagaimana produk ini disalurkannya. Itu harapannya Kadin akan arah ke situ. Terus kedua, setiap untuk binaan-binaan kita, sebenarnya binaan kita itu nggak berharap kok dapat hibah atau apa dari pemerintah, tidak. Saya selalu berpikir dengan dinas-dinas, harapannya adalah bagaimana mereka mendapatkan mesin-mesin dan tidak cuma-cuma. Saya minta tolong ada badan keuangan yang emang mengelola mereka di saat binaan kita udah bisa, tolong fasilitasi mereka dengan sistem kredit yang tanpa ada biaya checking segala macam, kasihan kan mereka. Pada dasarnya sih apapun produknya, apapun usahanya kan harus konsisten. Intinya konsisten aja. Jadi lambat laun kita akan menemukan pasarnya gitu. Walaupun untuk saat ini banyak orang yang kita banyak melakukan pelatihan yang emang kemana-mana, ada yang mungkin hanya seminggu 2 minggu nyerah gitu kan, atau sebulan 2 bulan udah nyerah, akhirnya berpindah ke lain hati, yaitu mungkin passionnya udah beda gitu kan. Tapi pada dasarnya apapun passionnya, kalau kita gelutin dengan serius, konsisten, pasti semuanya ada jalannya kok gitu. Jadi jangan takut, oh kita mau usaha ini takut ABCD. Kalau kita nggak bergerak ya kita nggak tahu gagalnya di mana.